Iya. Iya nama kadana punggawaya bae makan jai. Toma turu ye. Toma deceng ye. Maka insya Allah malumu ni ko engkau rusata. Maka Allah berikan kita bonus hadiah. Bonus apa tadi? Masuk dalam golongan atannapung subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian disempurnakan hadiah ini Bapak Ibu hadirin sekalian dengan Allah memberikan hadiah terbesar, dan ini semua cita-cita kita. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Melo mana mau kita masuk surga Budi? Bapak-bapak tentu juga ya. Maka makuraga kidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ila rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal muslimun al hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sini tomatua malabiku sila suraku ia pada upakalabi, dan insya Allah pada nama Sayyidi Allahu subhanahu wa ta'ala. Manasa ripahatta rimakadana idi rupa tawe ataki na pancaji pungallahu subhanahu wa ta'ala. Napatuo ki rilinoi nasabak kita diberikan tugas yang dalam istilah agama itallai muhimmah. Kita semua ini atannapung Allah subhanahu wa ta'ala nataro rilinoi nasaba angka elok napung Allah ta'ala musti ipat dupa. Yang pertama narampe rimakadana inni ja'ilun fil ardi khalifah. Melo ipung Allah ta'ala kalau kita ini makhluk manusia yang merupakan satu dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan, namun rodilinoi mencajiwi khalifah yang kemudian syari'arega batuanna menuru pandritata. Ada yang mengartikan khalifah sebagai pemimpin, ada yang mengartikan khalifah sebagai pengatur, ada yang mengartikan khalifah sebagai pengelola, dan lain-lain lagi makna. Kemudian yang kedua, kata napung Allah subhanahu wa ta'ala nataro ki rilinoi nasaba wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Purade ku pancaji nasab bansa jingi sibawa bansa tawi nasab pungal ta'ala illa liya'budun sangadinna melo ma kona sompaka. Maka tugas kita yang kedua setelah kita diangkat menjadi khalifah adalah menjadi abadullah,
atanna pung Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa beribadah. Maka nanigi-nigi rekoyeringi tugas na najamai na pugaui dia melaksanakan semua tugas yang diberikan kepadanya dengan baik, maka insya Allah dialah orang yang beruntung. Tabe melo dampanga ialah ni pahang poleri kehidupan kita sehari-hari. Ya ku angkatoi pabuangi sedie jama-jamang. Nama kanjak batina jamai. Madecek batina jamai. Maka tentu yang memberikan dia pekerjaan akan merasa sangat senang. Wadi jaji ya kusit dimi ijan ciangi pole riwas selik jama-jamanna. Onrorio na to merengi jama-jamang diberikan hadiah, diberikan bonus, tentu mau peki. Begitu pula kita manusia Bapak Ibu, yang pancaji pun Allah Ta'ala rilino dengan tugas yang Allah berikan kepadanya. Yeko makanja ibateta, yeko madecengi makasing ibateta laksanakan nyiro tugasta, maka tentu magaruriyo na pung Allah Subhanahu wa Ta'ala loridi. Maka melalui kesempatan takziah malam hari ini, sabai alis sunganna loripa masena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala alina tomatua malabita Bapa Muhammad Jafar bin Haji Panasai melo iala papangaja. Papangaja yang pertama yang juga menjadi kareba madece mapacak dio-dio walaupun di tengah duka cita yang mendalam lori keluargana almarhum. Maka dalena tomatuattae orang yang sukses, orang yang berhasil. Sukses di dunia nasabah alhamdulillah memiliki keluarga yang baik, istri, anak yang saleh, saleha. Wija madi cing makasing makanja ampe kedona. Beliau ini orang yang sukses. Nasaba angkai riwanuatta makke gunai made cellori pawanuai. Mega tau pura na turungi, mega tau pura na tolong. Banyak orang yang dibantu. Beliau ini orang yang sukses. Nasabak megai deceng pura na dupa. Maka tentu alisunganna lori pamasena pung Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa duka yang mendalam, membawa sedih yang tak terbendung. Naik kia di balik itu ada rasa bangga yang tak terhingga. Nasaba alina almarhum, sesungguhnya ketika mati lolongangi hadiah maka raja oleh ripung Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah apa itu? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Angkai turun malaikat napung Allah Subhanahu wa Ta'ala resadena sama turui andre gurutta puadai rimakadana. Malaikat yang dimaksud adalah penghulu para malaikat, Jibrilu alaihi salam. Aga napugau turungi Jibril alaihi salam napuade makada Allah takhafu wala tahzanu. Atamade cenna pung Allah Ta'ala Muhammad Jafar bin Haji Panasai
Allah takhafu ajanat tumitau, wala tahzanu, janganlah engkau ragu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nayakia, bergembiralah engkau sebab surga yang Allah janjikan kepadamu. Masya Allah, tabarakallah. Maka tentu sekali lagi liwa asena nyawata. Bahkan kita merasa sangat kehilangan nasabah, malah damu pakasiran tak melo si raga-raga. Masih banyak cita-cita harapan yang ingin kita raih bersama. Nayakia walikulli ummatin ajal, lori tungkak rupa tawe puramanangi ipat tantu ajalanna. Sini tomatuakku sila surakku pada upaka lebih, dan insya Allah pada nama sekipung Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Mak bicara kita tentang jiwa, banyak makna, banyak pengertian yang bisa kita ambil sebagai nasihat pengajar. Salah satunya ilolongan ngiri akurang ngiri makadana, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Khalaqakum min nafsi wahidah, yang telah menciptakanmu dari satu jiwa. Nah, tafsir Andri Gurupta polirin nabita neni ta Adam alaihi salam. Kemudian dilanjutkan wa khalaqa minha zaujaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa ila akhir ayat. Iya naruma bija na mencaji rupa tahu. Saya garis bawahi dalam kata min nafsi wahidah. Nafsun. Lalu kemudian ilolongasi syariat gaya napung Allah Ta'ala naro. Setelah kita diciptakan oleh Allah, dihidupkan di dunia ini, mumpuni onna iro ayai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Banyak redaksi ayat yang sama. Kemudian melo ialah asip paringarangan, bahwa ternyata dari semua jiwa yang Allah ciptakan oleh Nabi Adam alaihi salam, tidak semua jiwa yang kemudian nanti kembali kepada Allah bernasib yang sama. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un, kata Allah. Setiap yang berjiwa, setiap jiwa itu pasti akan mati, dan kepada kamilah, kata Allah, mereka semua akan kembali. Nayakia de nayamanang yurtul lisulri puangala ta'ala iterima isi bawa madecing. Nasabak perjalanan jiwa kita Bapak Ibu hadirin sekalian mak dupa-dupang. Setelah kita dilahirkan dari nafsu wahidah, jiwa yang satu, tasya-sya ni terbentuk kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Terpencar kita di setiap penjuru dunia, pada lain ijama mak galung ipak galunge dangkang ipadangkang mak kantor ipagawe dan sebagainya. Dan ternyata dalam kita menghadapi kehidupan dunia pada lengi pacobata, dan tidak semua kita mampu lulus dalam ujian itu. Angka kasih malilu cakkalupa namin caji sabah jiwanya yang dulu bersih,
kullu mauludin yuladu alal fitrah, yang lahir dalam keadaan mapacingi madecengi ima carepai. Maka ketika saatnya dia kembali, angka malada ipuran bahwa kitalah yang dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil? Ni ganu dani pung Allah subhanahu wa ta'ala, ni ganu puriu pung Allah ta'ala rewa rialina. Kita temukan dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27 sampai ayat 30. Masahoro ibaca marepe yang kalinga. Maka di puang Allah ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Luar biasa panggilan Allah ini Bapak Ibu. Makaranu kita semua yang hadir, keluarga kita semuanya dipanggil dengan panggilan ini. Wahai jiwa yang tenang. Masya Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatam maradiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Masya Allah. Mario ki rewa lori puata, Mario to ipung Allah subhanahu wa ta'ala dupaiki. Inilah yang saya sampaikan tadi. Onrorio na pung Allah ta'ala. Maka kita diberikan hadiah. Kita diberikan bonus oleh Allah yang tidak semua manusia yang diciptakan tadi min nafsi wahida wa dilulungangi iro hadiah. Apa hadiahnya? Yang pertama, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hambaku. Masuklah engkau dalam golongan orang-orang yang senantiasa menyembahku. Masuklah engkau ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa beribadah kepadaku. Masya Allah. Mata saat digarek kotolos untuk punggawai tabe baru didi. Wah, tapa makada punggawai anggotaku ye. Boy. Ya na punggawai na podaki baru di nama kada anggotaku ye tatajan ni. Baja iba waki MBG. Podi. Iya. Iya nama kada na punggawai bae makanja ye. Toma turu ye. Toma deceng ye. Maka insyaallah malomo ni ko engkau rusata. Maka Allah berikan kita bonus hadiah. Bonus apa tadi? Masuk dalam golongan atannapung Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian disempurnakan hadiah ini Bapak Ibu hadirin sekalian dengan Allah memberikan hadiah terbesar. Dan ini semua cita-cita kita. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah. Melo mana mau kita masuk surga Budi? Yeah. Bapak-bapak tentu juga ya. Maka makuraga kini. Maka malam ini dari sekian jalan masuk surga, dari sekian jalan kita mendapatkan bonus hadiah terbesar dari Allah. Cik dina yal asiparingaranga di. Makuraga ki pajajiwi, makuraga ki pencajiwi, nasabah jiwa kita ini nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang. Masya Allah. Tabe ibu di rumah menyamata saat di kusana-sana kidi yang mau kutuli mari mak bawang mata saat di persata pemula ilek latuk magharibi mari mak bawang meronta ya kotanya pemutu lutu ori mak darumpuh di menyamata saat di kumari mai tidak kan
Tapi coba kalau keadaan tenang, Masya Allah, maka pantaslah tabe orang-orang yang tinggal di kota dengan hiruk pikuk keramaian. Angka mana ni oni-onie, rela meninggalkan rumahnya yang mewah, rela meninggalkan pekerjaannya yang berharga. Loke gai, cari tempat yang tenang. Nasabak dia merasakan ia kumatanangi keadaannya, manyamangi papenat dingi. Maka makuraga kidi pakutanana agara rolalang mega cik dinayalasi ya. Maka dia puang Allah Ta'ala ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan selalu berzikir kepada Allah, tengarangi pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menjadi tenang. Jadi komelo kikmatan nangatita nafsun mutmainnah taruh lalu itu litingar repung Allah Ta'ala. Yan itu nam peringar repung Allah Ta'ala rimak kadana alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka lah orang yang senantiasa berzikir mengingat kepada Allah, qiyaman dalam keadaan tetungi, qu'udan tudangi, wa ala junubihim berbaring liuk-liui. Maknanya Bapak Ibu na tafsir Henry Gurta, apapun keadaan kita, mungkin kita berdiri dalam pangkat yang tinggi, jabatan yang mentereng, orang setiap ketemu pasti hormat. Ajak terlupa mengarangi pun Allah Ta'ala, maka pangkat jabatan ini hanya titipan, suatu ketika dia akan hilang melayang ya. Dalam keadaan kita duduk menyama papenat dinge dega susaiki, mungkin dalam mana mega waram parata tu dami bawa na pole mai tumang solo doi tu dami bawa na angka mai dalle itu makai gai, bermakna bahwa mungkin kita memiliki harta berlimpah. Nah ya tabe jangan pernah lupa berzikir kepada Allah, karena suatu waktu mungkin harta ini akan hilang lenyap, lanya hitam makiangka atau bahkan wa ala junubihim, dalam keadaan kita berbaring nyenyak tidur kita di nagaga inawanawai. Nah sobat, semua kebutuhan kita sudah terpenuhi, anak-anak kita sudah sukses makan mana nih jama-jaman na di nagaga sarata tindromi bawang iyalah sara. Ingat bahwa suatu ketika mungkin kita tertidur lelap dan nyenyak, berharap mau bangun menikmati indahnya senja, berharap ingin bangun untuk menikmati matahari. Nah ya ternyata ketika itu waktu hidup kita di dunia telah berakhir. Maka dia pun Allah Ta'ala tengarangi dalam keadaan apapun. Namiga pun ripalawangat tak tabe di ye minat ingarangi ye minelo ingarra po Allah Ta'ala masusapi masalah pigalungi nandre balau nala oli pole sarangi digagawai na pakilo madarari madare ke kupung Allah Ta'ala puang mana dia na mebosi. Tapi syukur di Matiro Bulu puangnya lancar. Kalau di kampung saya separuh dua panua ba daerah bungi ke bawah puang bae malas selesai ni kasih galun na tahu. Mau kompa pakai mesin tidak ada sumber air, agak nagau malupo-lupo apa ni kasih asih we ye minalo masigi mak bereja mak bui de panama batong kumi manesi puang we magap itu nabosi. Pas giliran sudah panen hasil berlimpah, kemana mereka pergi? Kalau dulu ketika tabe dia menderita masusai, dia cari tempat yang tenang lori masigi masih kiri tiap waktu mengaji mas sempajang de nami pajal lisu ni pokati pui mamondro mopi
Nasaba masusah nyawana. Puang masesa kakasimahi. Tapi giliran dupai wasele galum maiga, kemana dia pergi? Kape. Lo gere kape. Atau paling tidak lo iman remi kecoa. Apa kesanar? Kecoa kesanar di. Waseng mi kecoa. Di nalupai ini pun Allah Ta'ala. Masya Allah. Inilah kita manusia Bapak Ibu. Maka tabe untuk mendapatkan hati jiwa yang tenang, tabe masik kiri. Di yang itu naparingarai kipung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, ajak nasabai anak wijammu, ajak tu nasabai waram-parammu an zikrillah, yang lupai mengarangi pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, nani pugaui bansana iro nan lupai pung Allah Ta'ala, faulaika humul khasirun, mereka lah orang yang rugi. Maka tabe Bapak Ibu, asik kiri kini. Dan mana zikir yang paling mulia, mana zikir yang paling tinggi nilainya? Aqimis sholata li zikri. Tatotongan lalui sampajangi, tajagai tapiare sampajangi li zikri, kata Allah, untuk mengarang. Maka tabe selanjutnya pesan kepada kita semua sampajalah lo kini. Karena ternyata tanda kebahagiaan seseorang salah satunya bisa diukur dengan solatnya. Secara sederhana saya sering sampaikan begini di mana-mana. Ya kumelo ki mita itu manyamangi nyawana, maka lihat ketika masuk waktu solat, ya ku tappa mapari-pari moi, masiga moi, mengujul lori sampajanna, maka dialah orang yang paling bahagia. Ketika dipanggil dia dengan panggilan hayya 'alas shalah, mari kita mendirikan salat, maka dia bersegera fas'au ila zikrillah, bersegera untuk mengingat Allah, wazarul bai', dia meninggalkan semua pekerjaannya. Betapa indahnya Bapak Ibu di ya kumelo ki penadingi misiwa madece sampajangi. Saya sering menggambarkan, baru kita bertakbir ya. Dan dalam ketentuan salat, fawalli wajhaka syataral masjidil haram, maka palingkanlah wajahmu ketika salat ke Masjidil Haram. Nah, ini yang kemarin programnya Kementerian Agama Bang ya. Hari Rabu Kamis kemarin sore kita diminta untuk mengukur, ya saya bahasa kasarnya bukan kebenaran ya, arah kiblat di tempat kita masing-masing. Ya, pas kemarin hari Rabu dan Kamis suruh ki mukru ini dengan menancapkan tiang lurus atau apa saja benda lurus di jam 4 lewat kalau tidak salah kemarin. Ya, jam 5 lewat 15. Itulah arah kiblat karena hari itu pas matahari sejajar dengan Ka'bah. Nah, waktu yang tepat untuk mengukur arah kiblat. Walaupun ada penjelasan ulama kita juga bahwa itu mesti makan malam pula dai. Yang pasti katanya kita fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang dimaksud di sini adalah palingkan wajahmu menghadap ke Baitullah. Yang ternyata Ka'bah itu ukurannya hanya 16 kali 16 meter.
Ya. Maka ya romelo pakanas sama kada si lampu pakai baik, maka ada negara, ada tempat-tempat tertentu yang susah maka ada si lampu, Pak. Walaupun sebaiknya memang arah kita menghadap ketika sholat ke Ka'bah. Nah, saya kembali ke tadi. Betapa indahnya Bapak Ibu tomat takabir ini. Baru kita mengucap Allahu Akbar. Mattutuni niya ilalangatitta usalli fardas salatal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah fardal lillahi ta'ala. Masya Allah. Baru kita mengucapkan ini, kalau kita betul merasakan dan meresapi indahnya sholat, maka miti wai matatta. Sama dengan ketika kita pergi ke Masjidil Haram, terutama yang pertama kali menatap Ka'bah. Saya sering sampaikan jamaah, maka dia ko angka tahu pertama ini takabay na di na miti wai matanna li sugi pemang masahada mundi pinali sugi pemang isunna. Ketika orang menatap Baitullah, menatap Ka'bah dengan segala keagungan dan kemuliaannya, lalu kemudian hati kita tidak tersentuh dengan kebesaran Allah, maka tabe pada cingi pe masahadata. Maknanya begitu juga ketika kita sudah mengangkat takbir Allahu Akbar. Nah, inapa disunahkan kita bersedekap. Dalam mazhab yang masyhur, mazhab Syafi'i dan sebagian besar mazhab yang lain kecuali mazhab Hanafi, ya kupuri mattakabbiri Allahu Akbar maddaka manangi. Ada juga mazhab ketika dia bertakbir Allahu Akbar napanu ilimanna. Aja mau tempare kada mabi itu kena salah-salah. Nah, ada juga mazhab yang menganut paham tidak perlu bersedekap. Dan memang ya kode tomat daka di itu na batal sampajatta. Karena ini hanya sunnah. Tabe urutannya. Iyakkani limaina saba Allahu Akbar. Maka pangkat jabatan hilang, harta kekayaan lenyap, anak istri tercinta pun tak terbayang. Yang terbayang hanyalah Allahu Akbar dengan segala kemahakuasaannya. Iana tunatomat daka yang bermakna bahwa tidak akan lepas kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tomat daka matar, masya Allah. Bayangkan Bapak itu, betapa nikmat, betapa indah salat ini kalau kita betul mampu meresapinya. Tamani ilalang ngati tadi nagaga inawa isang ngadin napung Allah subhanahu wa ta'ala. Agak toga sesa ini Bapak Ibu diwe marupa-rupa aja berarti nama sempajang. Yang kasilalo na pura mata kabiri Allahu Akbar be sambaran nawa-nawai. Weh, selo ko je pura matuno baliw sama karaja utarok ko mejangi lupa itong ko na ba na lari coki. Masya Allah, maka yang terbayang dalam sepanjang salatnya balik tunun nami bawa kue selo ko je pura mangasore sana mas sempajang ana maralu sedih gutu-gutu melotoni busila bani marica mana, maka yang terbayang angasore sana nami bawa. Masya Allah, tidak sebanding dengan kebesaran Allah Bapak Ibu. Kata silona pura mata kabiri Allahu Akbar madaka. Weh, manang kemaka manega kidona. Sakaru pana pugau tanya si buri nama kata lakka nasi. Kalau orang na buka sungkok na jolo. Pana patah masih. Masya Allah. Padahal ketika kita sudah bersedekap, maka tidak boleh kita lepaskan. Menurut Pattarona Andre Guruta, salah satunya dari Imam Asy-Syafi'i, de nawat ditokedo ilalas sampajang isangadin na kedo-kedo sampajang.
Wadimu kina sakkedo tidak boleh lebih dari 3. Ya, ini yang sering saya cerita ya. Tomat takabbiri Allahu akbar bayanat tua inamu burita. Wadimu ibampa namue, tapi tabe maga pinai bampa kedo topi sampajangi. Tidak seketika Allahu akbar nampai baca Al-Fatihah pu iman atau inamu burita ibampa tonang. Marau abo bati tak bampai salah bacana pu imang. Hati-hati bro. Maga pinawat dingi bampa Allahu akbar Al-Fatihah pura bima baca pangupu pu imang melo pirruko pu imang makadani pu imang Allahu akbar roko to ni bampa memang disiga. Sementara kiroko maka tak mau panda boleh langsung disentuh dan awak ditapai kakak tak aja yang jolo pu imang maka dapi sami Allahu liman hamid kakak sisiga. Sudah 2 kali. Batas akhir 3 kali menurut Imam Asy-Syafi'i. Maka luar biasa Bapak Ibu, bermakna bahwa tabi ketika kita ingin menjadikan salat sebagai penenang jiwa, ya lepa pangaja di itu pokoknya nama lampel ada rupung itu apa tabi. Jadikan dia sebagai penenang jiwa. Salat itu apa itu tabi? Komelo ki matanang nyawata matanna jiwata pertama pada cengi ati kata niat kita. Kemudian yang kedua pakasingi pangkaurang ampe kedota. Yemi tutuli masus salinya wata kulai metu ini ata. Tapi minta maaf, minta maaf, minta maaf. Kalau ada pejabat, ada pemangku kepentingan yang menguasai sesuatu di bawah kuasanya, nah yang kami tunia nama kalal lain tulis selalet tu, ya nangka nama kalal nitas makan syukusi aja hanya mereka nak ke, jadi yang ujung-ujungnya tabi pun diitikam motoi. Bate pagasubui ulawangi 74 kilo di balik dinding yang dimodifikasi pura na bongkar polisi si Batantara boy dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu 74 kilogram emas. Coba nalemok ke sisar baru dini boy 74 kilo. Belum uang dolar Amerika, dolar Singapura yang ternyata tapi pun nilainya hampir 3 triliunnya kalau tidak salah yang disembunyikan. Masya Allah. Nasabak masalah ini ya nangka nama sana nyawa. Maka tabi kumelo ki sana nyawa ta mutmainna jiwa kita tenang pada cengi lalu ini ya tadi. Pakasing ini ya ta. Aja lalu name kania-nia salah. Kemudian yang kedua tabi dan ini yang sangat penting pada cengi pangkaurat tadi. Yemi itu nama susalinya wata komega kedo ki sakkaru pamilo ipu gahu. Nagatona je sisa mengkuke Bapak Ibu di we, Masya Allah. Sakkaru pato aja kedo na tahu di. Tabe minta maaf mau laki-laki mau perempuan pada je. Apalagi sekarang yang paling meresahkan kita tabe di yang kemarin di Surabaya ini digerebek. Waduh, miris rasanya Pak. Digerebek di sebuah kamar hotel, kamar apartemen, 34 orang laki-laki. Orwane mana ngilala yang ketika dia digerebek ditangkap, hampir seluruhnya tanpa sehelai benang pun di badannya. Ada pesta tabe LGBT. Laki-laki sesama laki-laki. Jeruk makan jeruk. Toma garata mana ngapo mana. Dan ternyata beberapa di antaranya punya profesi yang mentereng. Ada yang pejabat, ada yang pimpinan perusahaan, bahkan ada yang petugas kesehatan, ada yang dokter. Laki-laki sama laki-laki, gana kir-kir nopo gor. Mau pancai ke apa di? Kalau di berita saya lihat main pedang-pedang pun. Masya Allah.
Ini yang bahaya sekali. Maka Presiden Prabowo kemarin dalam sebuah pertemuan mengatakan bahwa kasus LGBT ini ya masuk ancaman negara yang sangat berbahaya. Malah damak kasola pak pangkau orang ampe kedona di, masya Allah. Belum lagi tabe di keseharian kita, saya sering ingatkan ibu-ibu saya pengajian di kasina. Minta maaf, di olahraga penting, makanya ke olahraga ki menjaga kebugaran tubuh. Bara iro kasih malupo-lupo wading ramping-ramping. Tapi saya cuma biasa bilang manya-manya moki, melogaki rampin atau rampumi. Cocok di. Karena banyak orang mau ramping akhirnya rampu. Tes semester rampu di pomobes tak kapadi. Ya. Mau ramping tapi rampu. Mau dapat body langsing jadinya langsung. Akhirnya pergi senam. Saya bilang baguslah senam. Kalau dulu kan dari kecil kata dianjurkannya SKJ, senam kesegaran jasmani. Dan dulu kan gerakannya makan jairita. Mau anak-anak yang SKJ, mau anak darah kalolo, mau nenek-nenek yang senam, semuanya gerakannya indah. Ya. Musik yang mengiringinya juga nyaman, menyamangin telinga. Tapi coba lihat sekarang senam-senam yang ada. Ndo yang kemana nih rupan elon. Elon danduk nala senam. Akhirnya gerakan yang harusnya gerakan yang kelihatan indah bagus, akhirnya jadi erotis. Tapi minta maaf, erotis. Merangsang syahwat. Belum lagi dulu kalau kita SKJ kan ada istilah baju dulu training spak, minta maaf dulu, baju training yang panjang terus celananya juga meloga-loga. Yang sekarang tabe ibu-ibu pergi senam pakai legging, majil bahapo, la ilaha illallah, tatutu uluna paita pun Cina. Kalau dulu orang senam kelihatan rapi, nyaman. Sekarang masya Allah seksi guys. Doi. Kata nona eromelo erampi romal legit tupa. Allah pada sisi pria kambu. Dapat lagi musik barbar, musik diskotik. Nasakaru pa menjadi lagu elon dapat tama nama dandu. Angka ni cidak gari. Di la ilaha illallah namo bali bulana na curita mana tuh nih, masya Allah. Saya bilang hati-hati ki bapak ibu. Nah, sebaiknya kalau mau lakukan yang seperti ini di tempat yang tertutup lah. Jangan ada laki-laki yang melihat kalau kita perempuan memasak makun rai mau senam di tempat tertutup lah, silakan. Tapi sekarang tabe kuno lapangan mah senam. Bahkan pernah viral dulu di Pangkep ya. Di mana? Mereka senam di pelataran masjid, Pak. Viral dulu nih kan di Pangkep. Tapi minta maaf kalau disebut lokasinya karena sudah terlanjur viral di media sosial. Kelompok emak-emak senam dengan gaya yang tabe tadi makalah lain di teras masjid. Nagagaon ron-ron-roiro. La ilaha illallah, coba ya pokat lo sih segagan ramana sih sengipun Cina. Jadi penting sekarang tabe pas dia mau ganrap pak bampa ganrata iro rokangi malampe iro angkaga Cina lu masana mulio no masige po bardita serwani po do aja lobang pemahana ngiburina na rampi mana masiga mun ripina rampu. Tabe naudzubillah. Bahkan tabe ada pesan kemarin dari guru ini, hati-hati ki bapak ibu di tabe minta maaf terutama ibu-ibu milo dampang abudi kalau kita seperti zaman ki posting iko dong. Halo guys, kita lagi senam. Napita mana nih Poncina, napita mana. Baru dia posting, ada yang live, ada yang dikan status di Instagram, di mana. Semua orang yang membuka bisa melihat. Dan inilah dosa besar yang kita tidak sadari. Maka guru tak, siapa saja yang melihat tayangan itu lalu kemudian tabe angka makalalleri pakitanna mendapatkan dosa kepadanya
dan semua yang berdosa pula ditanggung dosanya oleh yang memperlihatkan videonya itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau kita posting di media sosial, berapa banyak pengguna WhatsApp yang masuk di HP kita, yang masuk di jaringan internet, yang masuk di situs-situs yang lainnya, yang melihat video tak bergoyang makalah lain modelena, madosa mana nyeromitai, termasuk ustaz kok buka YouTube. Saya juga biasa buka YouTube. Agak tahu aja aku sementara Ustaz Somad ingkelinga ceramah tadi, tapi muncul iklan mak joge di mawatang apa itu tuh memang hebat juga ini orang bikin ini Pak. Pak Sapri saudara saya ini ahli IT. Kalau sementara kita nonton fitur-fitur ceramah, tidak sengaja muncul iklan. Baru ketika iklannya muncul, maka wataki masuk. Ya kok dia pura iklan nadi itu apa aja. Terpaksa kasih. Ini nonton tuh nih Rina. Tak kalah karena niat kita mau lihat uas, ternyata lihat buas. Masya Allah. Pemilu tutup, tidak mau tertutup. Luar biasa cerdasnya mereka Bapak Ibu. Untuk apa tadi? Melok solangiki. Ya, kalau usah sedasat yang mau dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Dia agak orang. Kalau saya luar biasa. Maka tabe jaga ele tadi. Nah, ya ku masalah pangkaurat Bapak Ibu, masalah yang pekedo di nasanan nyawata. Maka tabe apa kata kuncinya? Tabe ini lo dampang apa kata kuncinya? Kembali kepada tadi. Al mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Ya sangi babang nasan, ya sangi amatian nasan nabi tababang Pak Bapak Ibu, babang pintu. Wa kullun nasi dakhiluhu, dan setiap manusia akan masuk ke dalam pintu kematian itu. Tentu tabe Bapak Ibu, man nasari pahatta wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia, bahkan akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan dia kekal abadi. Kalau kita merasakan nikmat hidup di dunia dengan pangkat jabatan, harta berlimpah, istri cantik, anak sukses, maka tentu lebih berharap kita di akhirat nanti dapat surga. Maka apa caranya Bapak Ibu? Pada cengi pangkaurang ampe kedota. Ya, kita semua pasti akan mati Bapak Ibu. Ya. Kita semua pasti akan berhenti hidup di dunia ini. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Amala decita mi bawa. Almarhum Tomalabita Bapak Muhammad Jafar bin Haji Panasai. Tentu to mau Pak di. Orang yang sangat beruntung. Nasabah magai ketika hidup di dunia maka iga deceng pura napat dupa. Bahkan andaikan kita mau menghitungnya pura di yulerre keng idecena. 50 tahun mencaji pariwa masigi. Nasalai kasih keluargana. Nasalai kasih zaman-zaman narepana untuk patuju ipawan wae. Tentu pahalanya akan selalu mengalir kepadanya. Beliau semasa hidupnya pula telah menyempurnakan ibadahnya tamalilu poloripak kasiwianna. Maka tidak ada sedikit pun ibadah yang pernah beliau kerjakan sangadinna nawala ipung Allah subhanahu wa ta'ala nasawa papawala malecu-lecu. Beliau orang yang sangat beruntung. Tau mau Pak nasabah memiliki keluarga maka kasih maka deceng. Na jampang kasih naurusui, na patuju kasih, walaupun mungkin dalam keterbatasan. Maka kepada istrinya, anak cucunya sabaraki. Ya, apalagi beliau wafat dalam keadaan kekasih lasana tiwi, siaga waktu tanah ijampang. Maka orang yang mengurus orang yang sakit nasan nabita, dia disiapkan satu tempat di surga yang disebut dengan khurfatil jannah. Bertanyalah sahabat, ya Rasulullah, ma huwa fi khurfatil jannah? Aga itala khurfatil jannah isrur pungala ta'ala. Maka dia nabita kebun di surga
yang tumbuh buahnya lebat, bunganya maka ega, buana maka ega mapak kario-rio, yang siap dipetik oleh pemiliknya. Siapa pemiliknya? Orang yang ikhlas merawat orang yang sakit, termasuk orang yang datang menjenguk, memberikan hiburan kepada orang yang diuji dengan penyakit. Liwa upana almarhum. Dan yang paling sempurna dari keberuntungan beliau adalah beliau mati bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Kita semua menjadi saksi bahwa beliau Tomadece di. Saya dengan beliau sudah cukup lama mengenal. Bahkan beberapa kali kami berinteraksi. Terakhir kasih seruntuk waktu kami pulang taksia di Bela-Belawa, macio kasih koto kada si bawa nih, kada kabar insyaallah. Macio kasih terakhir saya ketemu langsung beliau, dan ternyata dikabarkan oleh kakanda saya Ustaz Zainal bahwa beliau wafat. Saya cuma tidak sempat hari itu bergabung di sini karena ada kegiatan yang sama di pesantren waktu itu Bang ya. Kita ada silatnas DDI di Kabalangang. Kemudian dikabarkan diberikan nama anak untuk takziah malam hari ini. Terima kasih banyak keluarga. Tomadece kasih di. Laba ni almarhum agaro laba na tiwi sininna amalana. Na mencaji bu kota mawarinna. Laba ni kasih di. Agaro pada nata ruangi sininna papi decenna na mencaji pasengarang. Beliau manusia biasa, pura lola ripalawangata, si bali reso di jama-jamata, si sumpur di werekadata, kagaro may pangkaurang ang pekedona masalah, soro-soro bicaran na tamamuka, tak dampangangi kasi tak dampangangi. Biasa gaya rumah jance tu bahkan na manginrangi, yang belum sempat dibayar di panarapi papulay, ya kode tole halalakangi, tolong disampaikan kepada keluarga, ya kong kamaka insyaallah iselesaikangi nasibawa madece. Mudah-mudahan insyaallah napasalama ipung Allah subhanahu wa ta'ala ri allalanganna angkai tajangi benena anak wijanna siwasinin na keluargana di babas suruga pamasena pung Allah subhanahu wa ta'ala. Milo daun patua maraja keterbatasan pak disengang yemewak dengo palatu kangi kagaro batiku pawitas sala dena si cocok pahatta dena si pato kebiasaata itu datang dari diri pribadi saya kepada ibu hadirin milo dampa ngamaraja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya memohon ampun atas segala dosa. Kiranya yang saya sampaikan angka cocok to ngamona cedela dami boleh pun Allah Ta'ala manangi asalanna kebetulan melalui laku sibati mukuna urampi tapur na mencaji papangajak lori di manang terusus kepada diri saya pribadi. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad minallahil musta'an wa alaihi tiklan subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirullahal azim wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.